Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SSDRC. Di sini kami akan membahas mengenai tugas data primer, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yang berjudul Determinan Kejadian Gastritis pada Mahasiswa Sesi Data ITERA. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Khalisatur Rahmah, yang kedua Yunike Priscilla Sitorus, yang ketiga Khairul Anam, yang keempat Ivan Al-Farizi, yang kelima Shalisha Andini. Adapun referensi jurnal yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu dari jurnal Jambura Health and Sport yang berjudul Determinan Kejadian Gastritis pada Mahasiswa. Teori dasar. Teori dasar pertama yaitu uji validitas. Salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi keakuratan dan keandalan instrumen pengumpulan data adalah dengan melakukan uji validitas. Validitas sendiri memiliki beberapa jenis, termasuk validitas faktor serta validitas item. Validitas faktor mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu dengan menggunakan cara mengkorelasikan skor faktor dengan total skor faktor. Ini berarti bahwa validitas faktor mengukur sejauh mana instrumen dapat memetakan aspek yang sama dari konstruk yang diukur. Uji validitas bertujuan untuk mengukur ketepatan dan keruwetan dalam aspek pengukuran, memastikan data yang diambil atau diperoleh dapat dipercaya, dan menghindari kesalahan dalam pengukuran. Baiklah, selanjutnya teori dasar uji reliabilitas, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan mengetahui apakah instrumen terkait sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk persamaan dari uji reliabilitas sendiri yaitu N11 sama dengan N per N1 dikali 1 dikurang T sigma tau T kuadrat per tau T kuadrat. Adapun karakteristik dari responden pada penelitian kami yaitu 1. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Di sini lebih dominan yang ngisi perempuan. Lalu umur ada yang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 20 tahun. Lalu angkatannya angkatan mahasiswa Sains Data 2021 dan 2022. Selanjutnya di sini kita akan melihat determinan gastritis dari setiap variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu kejadian gastritis. Nah, pada tabel 2 kita melihat hubungan pola makan terhadap kejadian gastritis, di mana mahasiswa yang memiliki pola makan tidak teratur yaitu sebanyak 37 mahasiswa atau 61,7%, dan terdapat 12 mahasiswa atau 33,3% yang tetap mengalami gastritis meskipun memiliki pola makan yang teratur. Kemudian pada tabel 3 ini kita akan melihat presentasi yang menunjukkan minuman berkafein terhadap gastritis, di mana mahasiswa yang mengalami kejadian gastritis lebih banyak dialami oleh mahasiswa yang jarang dan beberapa kali mengonsumsi minuman berkafein. Terdapat 7 mahasiswa juga yang tidak mengalami gastritis meskipun mengkonsumsi minuman berkafein yang hampir setiap hari. Nah, pada tabel 4 kita melihat hubungan konsumsi makanan pedas terhadap kejadian gastritis, di mana mahasiswa yang sering dan tiap hari mengkonsumsi makanan pedas ini memiliki tingkat persentase mengalami kejadian gastritis itu lebih tinggi, yaitu 51,4% dan 78,6%. Nah, hal itu dapat menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan pedas itu secara berlebihan memungkinkan dalam meningkatkan kejadian
mengalami gastritis. Pada tabel 5 itu adalah hubungan pola tidur terhadap kejadian gastritis, di mana mahasiswa sains data yang memiliki pola tidur yang tidak baik cenderung mengalami gastritis. Nah, hal itu dapat kita lihat dari presentasi pola tidur itu. Pola tidur yang tidak baik itu sebesar 62,8%. Nah, untuk itu edukasi tentang pentingnya tidur itu dan praktik tidur yang sehat juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko gastritis pada populasi ini. Oke, selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Kami menggunakan aplikasi RStudio untuk menguji data kami. Nah, berikut merupakan tabel dari uji tersebut, di mana didapatkan dari 6 butir pertanyaan pada instrumen penelitian. R tabelnya didapatkan 0,311, sedangkan R hitungnya di sini di kolom Pearson correlation itu semuanya 6-6-nya itu melebihi dari nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 6 pertanyaan tersebut atau instrumen penelitian tersebut valid. Lalu untuk reliabilitasnya di sini juga ternyata dari 6 butir pertanyaan itu juga hasilnya lebih dari 0,6. 0,6 merupakan ketetapan untuk mengukur apakah suatu alat ukur atau instrumen penelitian itu reliabilitas. Nah, sehingga dapat disimpulkan karena dari hasil tersebut melebihi 0,6 berarti instrumen ini valid dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada topik kali ini yaitu yang pertama, hasil analisis uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan pada instrumen valid. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.